Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, semoga kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping hidayah, taufik, dan ma'unahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai kesalahan berfikir di dalam Islam. Termasuk kesalahan berfikir di dalam Islam adalah talqibu ahlil huda was sawabi bis-sabiati wal khasyawiyati, yakni menjuluki ahli kebaikan, ahli petunjuk dan kebenaran bis-sabiati, dengan julukan sabiah, wal khasyawiyati, dan khasyawiyah. Apakah yang dimaksud dengan sabiah dan khasyawiyah? Marilah kita kaji penjelasan ulama. Min manahiji ahlil jahiliyati, di antara manhaj, metode, cara kaum jahiliyah. Yang dimaksud metode ini adalah metode yang digunakan untuk menentang orang-orang yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan petunjuk, yang menyampaikan kebenaran. Metode yang mereka gunakan adalah ikhtiqaruhum li ahlil huda, merendahkan ahli kebaikan, wa talqibuhum bil alqabis syani'ati, dan menjuluki mereka, menggelari mereka bil alqabis syani'ati, dengan julukan, dengan panggilan yang buruk, wal munaffirati, dan panggilan yang menakutkan. Yaquluna, mereka mengatakan sabiatun, dengan istilah sabiah. Saudara-saudaraku, apakah yang dimaksud dengan sabiah menurut kaum jahiliyah ini? Was-sabi'u huwal khariju anid dini. Jadi yang dimaksud dengan sabi' adalah orang-orang yang keluar dari agama. Tentu saja yang dimaksud agama ini adalah agamanya kaum jahiliyah. Fayusammuna ahlal haqqi, lantas mereka menamai, menjuluki ahli kebaikan bisabi'atil kharijina anil haqqi, yakni orang-orang yang keluar dari kebenaran. Apakah yang dimaksud kebenaran tersebut menurut kaum jahiliyah? Li'annal haqqa fi urfihim, sesungguhnya kebenaran yang mereka kenal, makanu alaihi minal kufri waddolali, adalah apa yang dipegang oleh orang-orang kafir dan pengikut kesesatan. Famanittaba'ar rasula, itulah sebabnya barang siapa yang mengikuti Rasulullah, kata mereka, fahuwa sabi'un, ia telah keluar dari agama nenek moyang mereka. Ay kharijun an adatihim wa taqalidihim, yakni keluar dari kebiasaan adat istiadat mereka, wa madhabihim, mazhab mereka, wa nizamihim, dan aturan-aturan mereka. Wa ma wajadu, semua itu tadi, apakah itu adat istiadat, mazhab, aturan-aturan, wajadu, mereka dapatkan alaihi aba'ahum, mereka dapatkan, mereka peroleh, mereka pelajari dari nenek moyang mereka. Wa yusammunahu,
Mereka juga menyebut orang-orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan petunjuk, menyampaikan kebenaran dengan istilah, dengan julukan khasyawiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang dimaksud dengan khasyawiyah? Khasyawiyah minal khashwi, wa huwa syai'u alladzi la fa'idata minhu, yaitu sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Wa khashwul kalami, dan khashwul kalam itu maknanya adalah huwal kalamul ladzi laisa fihi faidatun, yakni perkataan yang tidak berfaedah. Saudara-saudaraku, selain mereka menjuluki dengan sobi'ah, orang yang keluar dari kebiasaan adat istiadat mereka, mereka tentu saja yang dimaksud kaum jahiliyah, mereka juga menyebut, menggelari orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu dengan khasyawiyah. Yang dimaksud khasyawiyah ini adalah ucapan-ucapan orang-orang penyampai kebaikan dan kebenaran itu dianggap adalah ucapan atau perkataan yang tidak berfaedah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa yusammunahum, mereka juga menyebutnya suatu khiyina wa mutaakhirina wa jamidina, orang-orang yang menyampaikan kebaikan kebenaran itu dengan sifat dungu, terbelakang, dan kaku, ila ghairi dzalika minal alfadhi, dan julukan-julukan lainnya yang tujuannya adalah pejoratif, yang tujuannya adalah buruk, yang tujuannya adalah menstigmatisasi, menstereotipe, menjuluki, menggelari dengan gelaran julukan-julukan yang buruk, yang tentu pada ujung-ujungnya adalah dengan tujuan karakter assassination atau pembunuhan karakter. Lakinna hadza, akan tetapi hal ini la yadurru ahlal haqqi, tidaklah membahayakan, memudaratkan ahli kebenaran. Fa qaumun Nuhin qalu, kaum Nuh alaihi salam mengatakan, ya tentu mengatakan kepada Nuh, kepada Nabi Nuh, wa ma naro kattaba'aka, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu wahai Nabi Nuh, illa kecuali alladzina hum aradhiluna, orang-orang yang hina dina di antara kami, badiyar ra'yi, yang lekas percaya saja. Apakah yang dimaksud dengan perkataan mereka yang menuduh, yang menghinakan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh? Ai sadkhiyuna, jadi mereka menghinakan para pengikut Nabi Nuh dengan istilah sadkhiyuna, orang-orang yang berpikir dangkal. Ma'indahum tafkirun, tidak memiliki pemikiran. Ittaba'uka min ghairi tafkir, mereka mengikutimu Nabi Nuh, atau mereka ikut-ikutan tanpa berpikir. Ittaba'uka min ghairi tafkirin, mereka mengikuti kamu tanpa berpikir. Ammal ukala'u walladzina indahum rozanatun, adapun sementara kata kaum jahiliyah, orang-orang yang berakal, yang memiliki rozanatun, kecerdasan, falam yattabi'uka, mereka tidak akan mengikuti kamu wahai Nabi Nuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian hinanya tuduhan, perendahan kaum yang menolak dakwah Nabi Nuh kepada para
pengikut Nabi Nuh. Secara lengkap kita bisa temukan di dalam surah Hud ayat 27. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Jadi maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Yang dimaksud pemimpin ini adalah orang-orang yang terhormat, para pentolan, para pembesar dari kaum yang menolak dakwah Nabi Nuh. Ma naraka illa basyarum mithlana. Kami tidak melihatmu, wahai Nabi Nuh, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Jadi, karena Nabi Nuh manusia, maka itu dijadikan alasan penghalang bagi mereka untuk mengikuti dakwah Nabi Nuh. Sementara kalau akal sehat, itulah yang sebenarnya yang benar. Karena manusia hanya mungkin belajar dari manusia, dan ia berdialog, bertanya jawab dengan manusia dalam segala urusan. Lain halnya kalau yang didakwai itu adalah malaikat, tentu rasulnya dari malaikat. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali atau melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Yang dimaksud oleh orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh ini adalah mereka menilai bahwa para pengikut Nabi Nuh ini adalah orang yang derajatnya hina dina di antara mereka. Padahal saudara-saudaraku sekalian, kalau kita gunakan timbangan akal sehat, para pengikut Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang berakal, yang tunduk kepada kebenaran. Berbeda dengan pembesar-pembesar kaum yang menolak Nabi Nuh ini. Mereka menganggap dirinya mulia, tetapi kenyataannya mereka adalah orang yang hina dina. Mereka mengikuti setan yang bengal. Mereka mengangkat Tuhan-Tuhan dari batu dan pohon. Mereka mendekatkan diri kepada batu dan pohon, dan mereka rela bersujud kepadanya. Badiyar ro'yi, yang lekas percaya saja. Maksudnya adalah mereka kaum yang menolak dakwah Nabi Nuh ini menuduh para pengikut Nabi Nuh orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang tidak menimbang, orang-orang yang tidak mengetahui urusan. Mereka dianggap orang-orang yang tidak berakal, yang serta-merta hanya mengikuti Nabi Nuh tanpa dipilah dan dipilih dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Tidak hanya direndahkan karena tidak memiliki keistimewaan, mereka pun menuduh, menyangka, meyakini bahwa Nabi Nuh dianggap sebagai pendusta. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil pelajaran dari kajian kali ini. Pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa penolakan terhadap orang-orang yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, petunjuk tidak hanya terjadi di masa kini, tetapi hal itu juga terjadi di masa lampau pada saat para rasul menyampaikan risalahnya. Yang kedua, termasuk metode yang mereka lakukan di dalam penolakan tersebut adalah mereka akan menggelari, menjuluki orang-orang yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, petunjuk tadi dengan gelaran-gelaran yang buruk, julukan-julukan yang menakutkan. Di antaranya adalah julukan as-sabi'ah,
dan khasyawiyah. Yang dimaksud dengan as-sobiyah ini bahwa orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran ini akan dihujat karena mereka dianggap keluar dari kebiasaan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka dianggap tidak menghormati aturan-aturan yang telah berlaku selama ini. Mereka dianggap orang-orang yang tidak mencintai leluhurnya. Kemudian yang dimaksud dengan khasyawiyah ini adalah gelaran atau julukan orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu, bahwa perkataan, kalam yang mereka sampaikan itu tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan perkataan itu dianggap telah memecah belah kerukunan masyarakat yang selama ini sudah lestari. Saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya itu, orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, mereka pun dituduh dungu, terbelakang, kaku, dan julukan-julukan lain seperti julukan mereka orang-orang yang berpikir dangkal, bahkan tidak memiliki pemikiran. Mereka hanya ikut-ikutan karena mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki akal dan memiliki kecerdasan tentu saja tidak mengikuti dakwah ahli kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu, kalau kita ambil pelajaran dari tuduhan gelaran penolakan kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki kelebihan di antara mereka. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dianggap adalah orang yang hina dina dan mereka tidak berpikir. Dan tidak hanya itu, Nabi Nuh pun dianggap atau dituduh sebagai orang-orang yang berdusta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan dari salah satu kesalahan berpikir di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita terus sehingga kita tidak termasuk dari bagian orang-orang yang menentang kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semua, yang benar dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.